Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan mengenai bab strategi tata ruang. Definisi dari tata ruang. Tata ruang merupakan salah satu keputusan utama yang menentukan efisiensi jangka panjang suatu operasi. Tata ruang memiliki implikasi strategi karena ia menciptakan prioritas kompetitif sehubungan dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, dan begitu pula dengan kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Suatu tata ruang yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau tanggapan. Dalam keseluruhan kasus desain tata ruang, harus mempertimbangkan bagaimana mencapai hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, peralatan, beserta sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan aliran informasi, bahan, dan manusia. Yang ketiga, meningkatkan moral pekerja dan kondisi keamanan kerja. Yang keempat, meningkatkan interaksi pelanggan atau klien dan fleksibilitas. Apapun tata ruangnya, ia memerlukan perubahan. Jenis-jenis tata ruang dan tujuannya. Ada 7 jenis tata ruang beserta tujuannya. Yang pertama adalah tata ruang kantor. Tujuannya untuk memposisikan pekerjaan, perlengkapan, dan ruang antara atau kantor guna menyediakan pergerakan informasi. Yang kedua, tata ruang toko eceran. Tujuannya menyediakan ruang tampilan dan tanggapan terhadap kebiasaan pelanggan. Yang ketiga, tata ruang gudang. Dengan tujuan mempertimbangkan pertukaran antara ruang dan penanganan material. Yang keempat, tata ruang posisi tetap. Dengan tujuan mempertimbangkan persyaratan tata ruang bagi proyek-proyek besar dan bersifat bulky seperti kapan beserta bangunan. Yang kelima, tata ruang berorientasi proses. Tujuannya adalah menangani volume rendah, produksi dengan keragaman tinggi atau job shop, atau produksi dengan jeda. Yang keenam, tata ruang sel kerja. Menata mesin dan perlengkapan guna memusatkan perhatian pada produksi suatu produk tunggal atau kelompok produk-produk terkait. Tata ruang berorientasi produk. Tujuannya adalah mencari personel terbaik dan penggunaan mesin dalam produksi repetitif dan berkesinambungan. Tata ruang kantor. Tata ruang kantor memerlukan pengelompokan pekerja, perlengkapan, ruang demi kenyamanan, keamanan, serta pergerakan informasi. Ciri khas utama tata ruang kantor adalah perhatian utamanya pada aliran informasi. Ruang kerja dapat memberikan inspirasi perjumpaan informasi dan produktif jika menyeimbangkan 3 aspek fisik dan sosial berikut ini. Yang pertama, proksimitas atau ruang hendaknya secara alami menyatukan manusia. Yang kedua, privasi. Orang hendaknya sanggup mengendalikan aspek pada pembicaraan mereka. Yang ketiga, izin. Budaya hendaknya memberikan sinyal bahwa interaksi bukan terkait pekerjaan yang dianjurkan. Bagi tata ruang kantor, ada 2 tren utama. Pertama, teknologi seperti telepon genggam, iPads, faksmil, internet, laptop, dan tablet mengizinkan peningkatan dalam tata ruang fleksibilitas dengan menyalurkan informasi secara elektronik dan mengizinkan para karyawan bekerja di luar kantor. Yang kedua, perusahaan-perusahaan modern menciptakan kebutuhan dinamis bagi ruang dan layanan. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu tata ruang toko eceran. Toko ruang tata eceran atau retail layout adalah gagasan penjualan dan keuntungan bergantung secara langsung dengan memanjangkan produk-produk terhadap pelanggan. Oleh sebab itu, sebagai manajer mencoba menarik pelanggan pada sebanyak mungkin produk. 5 gagasan membantu menentukan penentuan umum ini kebanyakan toko. Yang pertama, tempatkan barang-barang yang di bagian pinggir toko. Yang kedua, gunakan lokasi-lokasi utama bagi barang-barang bernilai tinggi dan marginal tinggi.
Yang ketiga, distribusikan apa yang dikenal dalam perdagangan sebagai kekuatan barang. Barang yang dapat mendominasikan sebuah perjalanan pembelian. Pada kedua sisi barang, jendela dan sebarkan guna meningkatkan layanan pandangan terhadap barang-barang lainnya. Yang keempat, gunakan lokasi ujung jendela karena memiliki angka pemanjangan yang tinggi. Yang kelima, ungkapkan misi toko dengan secara hati-hati. Penyelesaian posisi departemen line-off. Contoh, jika makanan pilihan bagian dari misi supermarket, letakkan produk roti di bagian-bagian depan guna menarik pelanggan berorientasi kenyamanan. Tata ruang gedung. Tujuan tata ruang pergudangan atau warehouse layouts adalah menemukan trade-off yang optimal antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang gedung. Tugas manajemen yaitu memaksimalkan pemanfaatan kubik total gudang tersebut dengan memanfaatkan volume penuhnya sampai mempertahankan biaya penanganan material yang rendah. Tata ruang posisi tetap. Tata ruang posisi tetap atau fixed position layouts atau proyek berada di suatu tempat dan pekerjaan peralatan dating ke tempat tersebut. Teknik dalam pembangunan tata ruang posisi tetap adalah dirumitkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, terdapat ruang terbatas pada hampir semua lokasi. Yang kedua, material yang berbeda-beda dibutuhkan sehingga barang-barang berbeda menjadi sesuatu yang kritikan proyeknya berjalan. Yang ketiga, volume material yang diperlukan adalah bersifat dinamika. Tata ruang berorientasi proses atau tata ruang berorientasi proses adalah suatu tata ruang yang menangani volume kecil produk dengan keragaman tinggi seperti mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Tata ruang berorientasi proses atau process oriented layouts secara bersamaan menangani keragaman besar produk dan jasa. Tata ruang sel-sel kerja. Suatu sel kerja atau work cell mengorganisasi ulang manusia dan mesin yang biasanya tersebar dalam berbagai departemen menjadi suatu kelompok, sehingga dipusatkan guna menghasilkan suatu produk tunggal atau sekelompok produk terkait. Tata ruang berorientasi produk. Tata ruang berorientasi produk adalah diorganisasi di seputar produk-produk atau kelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keragaman rendah yang berupa asumsinya adalah yang pertama, volume memadai bagi penggunaan peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk adalah cukup stabil guna mendukung investasi tinggi dalam peralatan khusus. Yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati suatu tahapan dalam siklus kehidupan yang mendukung investasi dalam peralatan khusus. Yang keempat, menyediakan bahan mentah dan komponen adalah memadai, memiliki kualitas keragaman, telah mengalami standarisasi secara memadai, guna menjamin bahwa mereka adalah bekerja dengan peralatan khusus. Tujuan dari tata letak berorientasi pada produk adalah untuk meminimalkan ketidakseimbangan di dalam fabrikasi atau lini parikitan. Sekian sedikit penjelasan mengenai bab strategi tata ruang dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.